Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pertemuan pembahasan kelima tentang public relation. Sini akan membahas tentang corporate branding. Corporate branding adalah salah satu aspek penting dalam membangun identitas perusahaan yang kuat. Dalam bagian ini kita akan membahas konsep dasar corporate branding. Mengapa hal ini penting bagi perusahaan, dengan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Corporate branding adalah proses membangun dan mengelola identitas merek sebuah perusahaan. Hal ini melibatkan penciptaan citra merek yang kuat dan konsisten di mata konsumen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate branding bertujuan untuk menciptakan persepsi positif tentang perusahaan, membedakan dari pesaing, dan menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kesimpulannya adalah corporate branding adalah proses penting bagi perusahaan untuk membangun identitas merek yang kuat, membedakan diri dari pesaing, dan menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan strategi corporate branding yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan citra mereknya dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Jadi berbagai definisi dan pemaparan kajian corporate branding dapat kita jelaskan manfaat dan deskripsi. Meningkatkan kesadaran merek. Deskripsinya adalah corporate branding membantu meningkatkan kesadaran merek perusahaan di antara pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat yang kedua, membedakan diri dari pes konkuren. Deskripsi: dengan corporate branding yang kuat, perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing dan menonjol dalam pikiran konsumen. Membangun manfaat yang ketiga adalah membangun loyalitas pelanggan. Corporate branding yang konsisten dan kuat dapat membantu membangun loyalitas pelanggan yang kuat terhadap merek perusahaan. Praktik corporate branding yang baik dapat membantu meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan masyarakat. Manfaat yang keempat adalah menarik dan mempertahankan bakat. Corporate branding yang positif dapat membuat perusahaan lebih menarik bagi bakat-bakat terbaik di industri, membantu dalam rekrutan dan retensi karyawan. Itu merupakan manfaat dan deskripsi dari corporate branding. Terus yang kedua adalah corporate reputation. Reputasi perusahaan adalah resepsi kolektif. Reputasi ini mengukur kedudukan relatif suatu perusahaan baik secara internal dengan karyawan maupun secara eksternal dengan pemangku kepentingan. Definisi yang hampir sama terkait reputasi perusahaan dinyatakan oleh Sexton sebagai refleksi suatu organisasi dari waktu ke waktu sebagai dilihat dari sudut pandang para pemangku kepentingan dan diungkapkan melalui pemikiran dan kata-kata mereka. Itu merupakan corporate branding dan corporate reputation. Terus yang ketiga ada manajemen reputasi. Manajemen reputasi merupakan proses penting dalam membangun, memelihara, dan memperbaiki citra sebuah perusahaan di mata publik. Dalam buku ini kita akan membahas tentang konsep, strategi, dan praktik terbaik dalam manajemen reputasi yang dapat membantu perusahaan mengelola reputasinya dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas mengapa manajemen reputasi penting bagi sebuah perusahaan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan bisnis, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat merusak citra perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan bahkan menyebabkan kerugian finansial. Itu adalah sedikit dari penjelasan manajemen reputasi. Dalam video kali ini menjelaskan tentang corporate branding, corporate reputation, dan manajemen reputasi.